Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili iza yas hal fi zalika qasamul lizi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud allazina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna zil autad allazina tagaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'azab inna rabbaka labil mirsad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Ismi Al-Qur'aniyah. Di sini kita akan mencari tahu tentang visualisasi surat Al-Fajr ayat 3 pada bilangan genap dan bilangan ganjil dalam matematika. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu matematika? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, matematika ialah ilmu tentang bilangan, antara bilangan, dan operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Sedangkan ketika kita mengacu pada definisi-definisi para ahli, matematika ialah ilmu tentang bilangan dan ruang, ilmu tentang besaran atau kuantitas, ilmu tentang hubungan atau relasi, ilmu tentang bentuk atau abstrak, ilmu yang bersifat deduktif, serta ilmu yang struktur-strukturnya yang logis. Matematika memang sangatlah penting, tetapi akan lebih penting dan baik ketika kita mampu mengintegrasikan ilmu matematika dengan ilmu agama. Abu Syakir dalam bukunya yang berjudul Ketika Kiai Mengajar Matematika, sesungguhnya matematika itu akrab dengan Allah. Dalam Al-Quran misalnya dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit itu berjumlah 7. Ketika kita korelasikan atau kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa Nabi, yakni Isra Mi'raj, sesungguhnya di situ ada rahasia-rahasia matematis yang sangat kita jarang ketahui. Tidak hanya itu, ternyata masih banyak rahasia-rahasia matematis yang berkaitan dengan Al-Quran. Misalnya saja pada bilangan genap dan bilangan ganjil, tentunya merujuk pada surat Al-Fajr ayat 3. Lantas, apa itu bilangan genap dan bilangan ganjil? Secara definisi, bilangan genap ialah bilangan bulat dalam bentuk n sama dengan 2 kali k. Sedangkan bilangan ganjil ialah bilangan bulat dalam bentuk n sama dengan 2 kali k plus 1, di mana k adalah bilangan bulat.
Dalam tafsir Jalalain, Syaf'i hanya diartikan sebagai perpasangan, sedangkan watr hanya diartikan sebagai sendirian tanpa penjelasan tepat. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qurtubi sebagai berikut. Pertama, sebagai hari Arafah tanggal 9 dan hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Kedua, sebagai sholat subuh 2 rakaat dan sholat maghrib 3 rakaat, atau bahkan sholat fardu keseluruhan, di mana ada yang berrakaat genap dan berrakaat ganjil. Yang ketiga, sebagai sumpah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah witir, ganjil yaitu wahid atau satu, sedangkan makhluk adalah syaf'i yakni berpasangan. Misal ada bumi dan langit, bintang dan bulan, tinggi dan pendek, besar dan kecil, dan sebagainya. Visualisasi surat Al-Fajr ayat 3 pada bilangan genap dan ganjil dalam matematika. Lantas bisa kita imajinasikan pada ilustrasi berikut. Berbentuk segitiga sama sisi dengan angka 1 di puncak dan angka 2 di bawah. Coba kalian perhatikan. Gambar tersebut terlihat seperti tanda panah yang menunjuk ke atas. Seakan-akan mengatakan bahwa 2 menuju 1. Ya, dari bawah ke atas. Quran Surat Al-Fajr ayat 3 menyebutkan genap dahulu baru yang ganjil. Kira-kira mengapa genap dulu baru yang ganjil ya? Jika kemudian genap ditafsirkan sebagai makhluk yang diciptakan berpasangan dan ganjil ditafsirkan sebagai kholik yang tunggal atau ganjil, maka diperoleh makna bahwa untuk menuju yang ganjil, yang satu, yang wahid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulailah dengan mengenal yang genap, yang berpasangan, yaitu makhluk atau alam semesta dan seisinya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan bahwa Allah menyukai bilangan ganjil. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang Asmaul Husna, yang artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang menjaganya akan masuk surga. Allah itu ganjil atau esa dan menyukai bilangan yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan ayat dan hadis tadi, kita dapat mengambil hikmah bahwa matematika merupakan ilmu yang dapat dikembangkan berdasarkan konsep sebelumnya, yakni konsep bilangan. Jadi tidak hanya ilmu agama saja yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis, tetapi ternyata ilmu umum bahkan ilmu matematika juga berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sehingga pada hakikatnya kita harus mengintegrasikan ilmu umum yakni ilmu matematika dengan ilmu agama.